Jamaah rahimakumullah, kita nggak tahu masuk surga atau masuk neraka, tapi Allah tahu. Sebagaimana kita nggak tahu kalau kita ini ditetapkan miskin atau kaya, nggak ada yang tahu. Apa yang kita tahu? Yang kita tahu, kita diperintahkan untuk bekerja, beramal. Allah berikan akal, Allah berikan hati, Allah turunkan Al-Quran, Allah utus nabinya menjelaskan mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Tugas kita sekarang adalah beramal. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang di kuburan Baqi, sedang menguburkan jenazah, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar?" Allah udah tahu nggak siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Kata Nabi, "Nah, Allah tahu." Terus sahabat bertanya, "Fafimal amal?" Terus dalam rangka apa kita suruh beramal kalau Allah udah tahu? Apa kata Nabi SAW? "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Kalian tugasnya beramal, bukan mikir. Kira-kira kalau orang miskin ngomong, "Kayaknya anak ditakdirkan miskin kayaknya sudah." Ada yang berpikir seperti itu? Nggak ada. Dia ngomong, "Ya harus kerjalah, berusaha." Siapa tahu? Itu kita nggak tahu. Maka berapa banyak orang yang dulunya miskin di kampungnya terus jadi kaya. Semua akan dimudahkan sesuai dengan yang dia diciptakan untuk apa. Dan yang dapat merubah takdir itulah doa. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Buat apa kita doa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita disuruh doa, minta sama Allah. Itu yang perlu kita lakukan. Berdoa, memohon kepada Allah, berusaha. Dan kesempurnaan manusia itu dengan dua hal. Dengan ilmu dia belajar, dia jadi faham. Yang kedua, dengan semangat untuk beramal. Karena ada orang yang berilmu tapi malas beramal. Ada orang yang beramal tanpa ilmu, ya akhirnya tidak sampai ke tempat tujuan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz keluarga dan semoga ibu dan Ustaz yang wafat diberikan rahmat Allah dan kelak Ustaz dan beliau dikumpulkan di surga. Allahumma amin. Jazakumullah khair. Ustaz berikan nasihat ketika datang rasa takut akan kematian, karena saat ini Allah sedang menguji anak sakit hati. Syukran wa jazakumullah khairan. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Semoga Allah merahmati yang mati dari kita dan dari umat Islam secara keseluruhan. Kematian itu hadimul ladzat, pemutus segala kelezatan. Jadi takut kepada kematian itu ada dua macam. Takut yang tabi'i, yang natural, memang orang takut sama kematian. Tapi ada takut kepada kematian yang tercela, seperti yang Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang umat-umat itu akan mengeroyok umat Islam. Allah akan berikan wahan di hati umat Islam. Apa? Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini yang tercela. Tapi kalau takut mati, orang akhirnya ketika jalan itu pakai seat belt, ya, kemudian dia ketika sakit berobat, nggak ada masalah. Itu hal yang wajar. Cuma yang perlu difahami oleh semua manusia ini,
penyakit itu tidak menjadi penyebab kematian. Yang menyebabkan orang mati adalah dicabutnya nyawa. Yang menjadikan orang mati itu karena waktunya sudah habis dan rizkinya sudah selesai. Maka itu melihat, kalau bicara dia sakit kanker takut mati, loh mati ini ada orang sehat di lapangan bola mati, di lapangan bola. Berapa banyak bayi yang baru lahir yang orang tuanya sudah membelikan perlengkapan dia, ternyata bayi itu nggak pernah nyampe rumah, jemaah. Dan berapa banyak orang tua yang menguburkan cucunya, menguburkan anaknya. Jadi bicara penyakit, enggak. Ada orang sakit kanker ya sembuh, ada orang sakit kepala mati. Ana punya abah beberapa bulan yang lalu ya, atau tahun lalu, itu sakit parah. Ana dampingin beliau di rumah sakit, parah sekali sakit, sampai nggak sadar. Nggak sadar artinya nggak sadar dengan orang-orang yang dari sekitar. Anak punya paman, tiap hari video call. Anak punya paman di Jakarta. Bapak anak itu 10 bersaudara, sekarang tinggal 2. Paman anak yang ada di Jakarta tiap hari video call, karena dia takut abangnya ini pergi. Tiap hari video. Subhanallah, paman anak yang di Jakarta suatu hari itu, di sore hari dia ngomong sama anaknya, nggak enak badan abah, kata dia, mungkin dikasih minyak kayu putih apa, maghrib meninggal dunia. Artinya dia yang mengkhawatirkan orang lain mati, ternyata dia mati duluan gitu. Maka ketika seorang ingat dengan mati, insya Allah itu akan memotivasi dia untuk beramal, segera bertaubat dan qanaah dengan kehidupan dunia ini. Maka jadikan penyakit itu penghapus dosa, pengangkat derajat, dan persiapan. Karena ada orang yang mati mendadak, belum punya persiapan. Ketika orang sakit, biasanya dia mulai ingat sama Allah Azza wa Jalla, dia mulai baca Al-Quran. Dan sekali lagi, yang buat mati itu bukan penyakit kankernya, tapi karena rizkinya sudah habis dan waktunya sudah selesai. Kalau masih ada rizkinya, hidup tuh jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menasihati orang tua yang suka main game Ustaz? Nah, subhanallah jemaah. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lain. Poinnya apa? Sabar enggak? Nabi Nuh diuji sama istrinya, diuji sama anaknya. Nabi Ibrahim diuji sama bapaknya, dan sampai mati nggak berubah. Lah istri Nabi Nuh wala bapaknya Nabi Ibrahim, dan paman Nabi Muhammad SAW Abu Talib juga tetap nggak berubah sampai mati. Padahal yang mendakwain siapa? Nabi. Apa yang harus kita lakukan? Usaha. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah menuju ke jalan Allah dengan hikmah. Seorang anak ketika ngasih orang tua, ngasih tahu orang tuanya beda dengan orang tua ngasih tahu anak. Orang tua ngelihat anaknya main game, dia bisa ambil handphonenya karena dia punya kuasa. Tapi seorang anak ngelihat bapaknya main handphone waktu adzan, bisa nggak dia ngomong, sini ya masjid? Nggak bisa. Beda posisi. Suami istri sama.
Seorang suami pulang dari masjid, lihat istrinya masih sibuk dengan handphonenya, dia bisa ambil. Ayolah, waktunya sholat. Tapi seorang istri pulang dari pasar ngelihat suaminya main game, sudah azan, bisa nggak istri mengatakan, ayo masjid? Berantem jadinya. Hikmah itu meletakkan sesuatu di tempatnya. Kau sebagai seorang anak mohon. Kalau engkau tidak bisa memohon dengan lisanmu, karena banyak orang tua kalau anaknya menyampaikan sesuatu, wes, sudah. Maka tulislah surat kepada orang tua. Dulu jarang orang bisa baca, tapi sekarang insya Allah semua sudah bisa baca. Tulis surat. Yang pertama ucapan terima kasih kepada ayah. Yang kedua permintaan maaf kepada ayah. Yang ketiga permohonan kepada ayah. Itu mungkin bisa dilakukan sambil didoakan orang tuanya. Karena game ini membuat orang candu, kecanduan dia. Ada orang yang main game itu sampai di kamar mandi. Kabel chargernya itu masuk jemaah 5 meter dia beli. Astagfirullahaladzim. Sambil didoakan. Seorang istri ketika suaminya main game, dia duduk di sebelahnya baca Quran. Kau kenapa baca Quran? Iyalah biar berkah bang. Jadi main gamenya biar berkah. Ya enggak, biar suaminya tahu istrinya baca. Anak aku bacain bang ya, mungkin abang dengar, dapat manfaat. Dan memang orang-orang kalau sudah main game itu lupa aja. Lupa dengan waktu. Hadza wallahu a'lam. Nah.